Ya Isa sampai siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sehat, beraktivitas seperti semula. Ya seperti biasa, grup Sunda Kalong kami ditemani nih sama kru yang lain, Jajang, Mang Aan, dan anak-anak sekitarnya yang selalu membantu kita. Nih, gimana teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Yo, gimana Kang? Kan kita mau membahas tentang apa, kita udah nyampe lokasi sini. Oh iya, sahabat Sunda Kalong, alhamdulillah pada malam hari ini kami semua tim Sunda Kalong sehat walafiat, dan semoga Anda pun di rumah selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kebetulan kali ini Kang Asep, kita berada di Tanjakan Genteng ya. Tanjakan Genteng yang berada tepatnya di daerah Banyuresmi, Kabupaten Garut. Apa mitosnya Kang kalau di sini Kang? Kalau di sini kata warga, katanya kalau kita lewat sini banyak yang nampakin, terus diganggu, terus nyerupain orang yang kita kenal ya. Jadi kalau kita lupa berdoa ya, ataupun mengingat Allah yang Maha Kuasa, jadi semakin kita takut itu semakin senang makhluk-makhluk tersebut. Bahkan sering menyerupai orang-orang yang kita kenal seperti itu ya. Ya. Kemudian ada pula cerita yang pas di tanjakan itu katanya dihadang kepala buntung, letuk-letuk. Ya lumayan ekstrim ya, kalau cerita warga itu. Tapi ya di sekitaran sini tadi kita minta keterangan warga, nggak ada yang berani. Mungkin karena takut ya. Iya. Gimana Kang Ian? Kang Ian? Lokasi. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatannya, jasmani maupun rohani, masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih atas dukungan, atas doa-doa dari kalian semua ya. Mungkin ini jalan sehatnya dari doa-doa kalian, hakikatnya Allah yang kasih kesehatan bagi saya. Yaudah, kita langsung aja ke pokok ya, yang intinya Ini Kang Ale, gimana Kang Ale? Gimana, ada tambahan buat misteri di sini? Cuman menurut cerita ya, mau cerita teman-teman saya kan, saya juga kecil di sini ya, suka borolang layangan gitu. Ada sih penampakan yang sering emang benar. Itu mitos-mitos masyarakat itu emang iya. Banyak orangan bilangnya kayak gitu sama dulu kayak yang tadi. Ya itu mungkin dari situlah Kang Ian ya, kita merasa tertarik ya Kang Asep ya. Ya betul. Merasa tertarik, merasa tertantang dengan cerita-cerita mitos yang tersebar di masyarakat luas. Tapi insya Allah tidak pernah ada kata takut bagi kami, karena hanya satu yang kami takuti, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan pula tidak ada daya dan kekuatan tim Sunda Kalong tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Kang? Eksekusi atau gimana? langsung aja ya ke SBT aja. Ya kita lebih tahu info-infonya lebih jelas. Kita coba berinteraksi dengan makhluk-makhluk asal yang ada di sini. Semoga dia ngasih informasi yang Cukup jelas ya. jelas ya. Tapi sebenarnya target utama kita kan siar dalam misteri itu ya. Tapi mudah-mudahan tergali ada penyebar agama Islam di sekitar sini pada zaman dahulu. Insya Allah mudah-mudahannya dari semua ya. Ini lokasinya kayak gini nih guys, teman-teman. Jagung berarti Dulunya apa dulu? Ibaratnya tempat bayangan golek. Oh, katanya di sini dulu tempat perwayangan golek katanya. Sering diadakan ya. Oh, Waktu-waktu belum ada di sini suka ada pentas-pentas wayang golek. sebelum ada kebun jagung katanya dulu. Dan kebetulan jalannya sebelah sana ya, deket, cuma 5 meteran lah, 10 meteran dari sini. Terus kita mau kemana? Gimana Kale? Ini udah wangi-wangi ya. Udah aromanya tuh udah kurang enak. Tapi ya sebenarnya target kami itu bukan hal seperti ini ya. Target kami itu ya yang sesungguhnya tuh ingin menggali, menguak sejarah tentang penyebaran agama Islam pada zaman dahulu.
Ya mudah-mudahan bermanfaat buat khususnya tim Sunda Kalong dan Anda semua yang udah mampir di channel kami. Amin. Jangan lupa like. Like, komen, dan subscribe. Sunda Kalong. Yes. Soalnya aura-auranya saya juga merasa dingin, kayak ada sosok yang nyemperin, nanti udah merinding saya juga. Hadir. Mudah-mudahan energinya pada positif ya Kang Yan. Ya. Saya kesini pengen tahu informasi kenapa ini disebut genteng, gitu. Dan pengen tahu cerita masa zaman dulu kayak gimana tempat ini. Ya bukannya saya bukannya mau ngambil apa-apa, bukan beratkan musik yang penghuni di sini, maaf ya, mohon maaf. Dan energi udah pada dekat, pada mendekati. Tangan saya sampai bulu tuh sampai pada berdiri ya. Dan ini yang datang sosoknya yang dari tahu enggak tempat air di situ ada air kan enggak? Ada di bawah. Yang di situ tuh yang datang sosoknya. Sudah. Silakan Kang masa sama katanya sampai sekarang jalan-jalan sini. Ke yuk, sebenarnya lagi. Sekarang ini. Sahabat mediator lagi merasakan energi yang ada di sekitar sini. Kang Ian coba lagi menariknya. Hawanya berasa dingin banget, asli dingin. Yang saya rasakan dingin, merinding semua. Insya Allah karena kita tidak bermaksud menantang makhluk tersebut, hanya tujuan kita itu hanya ingin menggali sejarah kenapa sampai dinamain Tanyakan Genteng, terus sosok-sosok pengganggu itu siapa aja, dan target utama kita sebenarnya pengen tahu sejarah pada zaman dahulu tentang penyebaran agama Islam di sekitar sini, ada sebuah perkampungan di sebelah sini apa gimana. Nanti kita cari tahu lewat proses mediumisasi seperti biasa. Gimana Kang Kang? akan dingin kan? Iya. Ya, energinya udah ada. Tapi kalau biasanya kan sering saya rasain itu kan panas dingin. Kalau ini yang saya rasain dingin bener gitu. Kayak bagus energinya, energi bagus. Ya mudah-mudahan energi bagus. Soalnya bukan merinding takut, tapi kayaknya dingin ya. Jadi kayak Iya. Sundama kebulusan. Jadi gimana Kang ini sang mediator? Sepertinya sang mediator sudah mulai merasakan energi yang masuk ke tubuhnya. Ada suara burung aneh ya, Kang Sef? Ada suara burung aneh. Coba Suara itu belum pernah saya dengar. dia. Ale? Si Ale. Barusan suara burung apa itu Kang? Kurang tahu saya, cuman saya merasakan di sini ada sosok kayak apa ya, kayak Tapi ada Kayak ini ya, kayak pucat gitu. Cuman dia ngeliatin kayak gini, cuman lari terus lari. Ini sudah ada ini. Belum. ini energinya terlalu besar, jadi mediator mencoba menyesuaikan ini energinya
kenceng kali kan. Kalau posisi kayak gini gimana Kang? Coba ya sambil tanya-tanya. Oh, Kadang-kadang dia ini kadang mengerti bahasa kita dan Coba ditanya kan, ditanya. kan mungkin kadang-kadang kan makhluk kayak gitu mah jadi suka ngikuti-ngikuti ke manusia ibaratkan nama, ibaratkan ungkapan kata-kata, kadang-kadang suka mengikuti. Apabila dia tinggal di Amerika ya pastilah dia bahasa Amerika bisanya gitu, tergantung ibaratkan tergantung tempatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, yang masuk ini menjawab salam kita. Boleh saya tahu nama Anda? Yang saja dengan teh Kang saha, Jadi Kang Ale coba bertanya siapa nama Anda gitu. Kang saha. Anjeun tos lami di dieu. Sebagai naon anjeun di dieu? Menjaga atau cicing di dieu Jadi unggul. Kang Ale, sahabat Cina Kalong, Kang Ale coba bertanya sudah berapa lama Anda di sini? Katanya sudah lama, sangat lama. Anjeun asila. Sebagai naon anjeun di dieu? Oh, sama siapa kalian namanya? Jenengan saha? Punten cingkuring ka dieu sanes bade ngaganggu. Cingkuring ka dieu nya utami nama panganan silaturahmi, nu kadua itu maksud terang ieu sejarahna tanjakan genteng gitu. Anjeun terang ieu sejarah lokasi ieu. Kang Ale mencoba bertanya kenapa Di bangunan itu Tanjakan naon? Genteng. Ya, Kang Yan, ini nggak bisa ngomong coba di ini. Sang yang masuk ke tubuh mediator ini sepertinya susah sekali ngomong ya, seperti ada yang ngunci gitu, atau mungkin ada energi negatif yang membungkam, bisa aja ya Kang Ale ya, bisa aja seperti itu. Jadi supaya mungkin beliau itu tidak menceritakan hal positif ya Kang Ale ya, seperti itu. Mungkin beliau diserang energi-energi yang negatif. ini soalnya berdatangan. Assalamualaikum. Ukurannya dengan bahasa kausi kaula. Jadi Kang Ian coba Kaula mah hayang ibaratkeun hayang minta apal maaf. informasi karena sasakalahna ieu zaman sudah berguna. mengganggu gitu kan. Kami sudah mengganggu. Keluarga pernah ngadenge kadang sok aya ibaratkeun kaula lah lempang ada lewat jalan dia kadang aya nu wujud jelema nu apa ku kaula teh. Terus kadang aya nu megat, kadang nu megat teh sirah butukan, sirah apa sirah. Jadi Kang Ian bertanya sosok-sosok pengganti di sini itu pengganggu yang sering menampakkan ular kepala buntung itu ya. Kepala buntung itu jadi katanya bukan beliau. Yang terang sumkuring leres nah itu kapungkur tempat kesenian wayang golek gitu. Gitu. Nya sauna gitu saur wargi-wargi sana ieu tempat pentas. Jadi pentas wayang cerita golek. yang beredar di masyarakat katanya di sini tuh tempat pentas wayang golek. Ternyata bukan. Dari mana? Leres atana pinteuna gitu.
Jadi katanya memang benar di sini tuh dulunya zaman dulu tuh tempat pementasan wayang golek. Tapi mungkin dalam konteks siar penyebaran agama Islam. Pintu cai. Jadi katanya Nah, iya bet disebut genteng. Nah, sasakalana genteng kan aya mencari tanah di genteng. katanya Genteng. bukan di sini tempat Oh, pementasan, tempatna cuma suaranya mungkin nyampe gentingna sini. zaman baheula merebutkan agama Islam pak gentingna naon. Nah, genteng kan aya kepanjangan genteng teh naon artina? Genteng. Mata disebut genteng teh baheula teh genting. Oh, genting. Ya emang ya genteng genting dari genting mana dulu. Genting teh naon maksudna teh? Nah, baheula teh ieu teh peperangan. Peperangan zaman Islam. Zaman kerajaan mungkin. Kerajaan tak kaulah ieu teh kieu teh ngajaga benteng umat Islam. Alhamdulillah sahabat, yang dinamakan genteng itu katanya bahasa Sundanya genteng itu, kalau bahasa Indonesia genting mungkin rawan, kampung genting gitu istilahnya seperti itu. Genting karena apa? Karena pada zaman kerajaan dulu mungkin berperang memperjuangkan syiar Islam. Kan belum bahasa kau lagi hayang, jadi neangan rezeki lain maksud ambek masjid, jadi hayang lebih bersih tuh. Emang eta mah rezeki mah emang tamu kau lagi bisa dan ananya kau loba anu jalma anu teh pake barana. Eta. Jadi katanya beliau menyebutkan nggak apa-apa mencari rezeki, tapi jangan sampai merusak alam sekitar. Terus jangan tempat-tempat di sini tuh jangan sampai dipakai hal-hal yang nggak benar. Alhamdulillah. Kalau Eyang sama siapa namanya Yang? Beliau menyebutkan nama beliau itu Eyang Jarot, salah satu Aki Jarot. Jadi beliau itu bernama Aki Jarot ya, salah satu mungkin pada zaman dulu tuh ikut menyebarkan syiar agama Islam di sini. Alhamdulillah sosok yang masuk ini salah satu yang positif. Jadi katanya sahabat, zaman sekarang tuh enak, kita tuh tidak seperti zaman beliau pada zaman dahulu, sholat aja ditimpukin gitu. Jadi seolah pada zaman dahulu kan mungkin masih minoritas ya kalau kita agama Islam itu. Tapi alhamdulillah berkat giginya para pejuang agama Islam sampai akhirnya tersebar luas Islam di Nusantara ini. Jadi katanya jangan lelah, terus perjuangkan terus syiar Islam itu, biar hanya satu ayat untuk bekal kita semua nanti di akhirat. Jadi katanya beliau ini sosok makhluk hitam, macan hitam, sosok macan hitam. Tapi sepertinya di belakang Kang Ian saya mendengar suara-suara aneh. Kang Asep ya? Oh. Apa ki yang diceritain kan itu?
Insya Allah. Insya Allah. Jadi katanya beliau menyebutkan seperti halnya Sunda Kalong ini bagus katanya menggali sejarah Islam. Apa Aki yang sering juga berada di Batu Karut itu Ki? Terus di puncak. Terus tempo hari itu di puncak ada seorang anak mencari belalang, lihat tekukur besar sekali Ki, katanya seperti itu. Apakah itu perwujudan dari makhluk gaib juga Ki? Alhamdulillah, betul nuhun Ki. Alhamdulillah sahabat Sunda Kalong, tim Sunda Kalong pada malam hari ini bertambah pula pasukannya. Jadi yang mendukung siar dalam misteri itu Kang Asep. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ya maksudnya Ki untuk meyakinkan sahabat Sunda Kalong bahwa Ya punten kinya tos awagel ku abi hatur nuhun tina informasina nya sanes abi hakawanianan ka dieu tanpa permisi meureun ka dieu meureun hapunten nya hatur nuhun terus nggak mau bergabung mengikuti ya kalian ya hatur nuhun tina abi ngabeuntos mendukung kami kali abi dalam siar misterinya Ki. Ini di amanatkeun dicareskeun bakal menjadi berkahnya kanggo abi sadaya. Mugi sen abi tiasa nuturkeun jejak-jejak para sesepuh-sesepuh karuhun kapungkur anu sararae nya menyebarkeun agama Islam. Ya hatur nuhun pisan tina satu acananya tina papatah Aki tina bimbingan Aki informasi nu di dieu adilasana sebarna di teh nya tempat pentingna kapungkur memperjuangkan agama Islam, bahkan menyebarkan agama Islam. Hatur nuhun pisan tina berkorbana kabungkur kanggo agama anu ayeuna nya maksudnya anu ayeuna pa abi jalankeun sanes bermaksud abi hapunten pisan Ki. Sebenarnya bisa gak bakalan terlalu lama-lama ya soalnya energi di sini saya udah kayaknya bakalan bakalan datang sosok yang tidak bakalan kira, soalnya badan saya udah merasa lemas ya. Terus pinggang sakit, jadi emang energi dingin, jadi dingin yang nusuk ke tulang-tulangnya ini banget, gak kuat. Takutnya bahkan saya gak kuat nahan dan mungkin pada kena ya. Ya nuhun Aki Saya silaturahmi. Waalaikumsalam. Cukup aja ya informasinya sekian, takutnya ibaratkan kan bukannya soalnya badan kayaknya pinggang udah kerasa ini Karena energinya udah makin takutnya dia masuk lagi kita Ayo masuk dulu. hapunten kinya ya mau ieu
ternyata sosok yang masuk ke mediator ini alhamdulillah salah satu sosok penyebar agama Islam pada zaman dahulu. Alhamdulillah kita dapat pencerahan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Mohon dukung terus channel kami Sunda Kalong dengan cara like, komen, dan subscribe. Ternyata ini ada sosok yang masuk, tiba-tiba masuk. Sepertinya ini gagah, ini sosoknya yang gagah nih. Tapi kaki saya merasa panas sih. iya, orangnya udah mulai ini apa namanya, udah mulai, soalnya nih kita lagi berada di bulan purnama nih, lagi energinya lagi gede-gedenya nih. Assalamualaikum. 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 Ternyata ini makhluk yang banyak makhluk yang ibaratnya pada datangan. Ini sosoknya kayak itu beringas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bahasa orang? Bisa bahasa orang? Ya serang saya. Bisa bahasa orang? Bahasa Sunda kieu. Sok nyarita. Kaulah ka dieu lain dek ngaganggu, dek silaturahmi, dek mengungkap. Tenang. Diuk. Duk. Ternyata ini nggak bisa diajak bicara. Bisa bahasa orang. Sok nyarita. Yan, Kang Yan, coba buka nih. Kayaknya kunci suaranya. Biar kita tahu informasi maksudnya apa dia datang. Sampurasun. Anjeun teu senang ulah ka dieu tempat kaulah keneh. Hampura bukan anjing asa kaganggu. Kalau ka dieu teh niat halusnya hayang apal informasi yang ada di dieu patempatan. Mugi aya ibaratkan pepatah nu hade ke kaula. Jadi sahabat, sosok kedua yang masuk Kajian di ini dia. rupanya bukan sosok dari jin muslim, dia seperti menipu pedagang, kesombongannya, kumaha lalu sok ngaganggu kami di dia. Jadi katanya yang selama ini mengganggu sekitar sini itu beliau. Boleh tahu nama Anda siapa?
Apakah Anda merasa hebat? Allah, Di aya nu leuwih kuat di Anjeun. ada yang lebih kuat. Hah? Nyiptakeun aya nu leuwih kuat di Anjeun. Allah yang menciptakan bumi dan langit. Kesieun ku ayat-ayat Allah. Allah nu maha Jadi- Agung, maha gagah, maha bijaksana nu nyiptakeun Ternyata makhluk ini benar-benar sombong. Hah? Yang apa? Ngadeng ayat-ayatna. Hah? Kul a'udzu birabbin nas. Bisa. Kumaha malikin nas. Malah ketawa. Jadi Jadi dia sepertinya dia jadi suka mendengar. Sok kurang silaturahmi orang ngobrol. bisa Anda tenang, bisa Anda tenang. tenang. Sok, diuk. Oh, bisa. Oh. Kenapa Anda seperti melecehkan ayat-ayat suci itu? Rupanya mungkin Calik iblis atau ini. nggak enak kan calik sok. Oh, kata Ini orang kene- ngobrol diuk. Orang diuk, orang ngobrol. Sahabat sudah tahu episode di Kang Asep ada nggak seperti Iya benar. sedikit unik ya ketika dibacain ayat Allah malah lebih baru kali ini. Iya baru kali ini. Ini saya aja sampai gemeter nih. Jago. Energinya nih lumayan. Mungkin ini kalau saya sejenis iblis ya ini. Qul huwallahu ahad. Oh, dia sudah pada tahu kalau kan mungkin dia sering-sering jalan-jalan main suka beluran ngaji-ngaji gitu. Boleh Anda memahami itu tapi tidak boleh dilecehkan seperti itu. Hayang leuwih seukeut. Hah? Wah, kanjang. Oh, ka dia. Sok diuk gerak. Keagungan Allah sok. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان مثل الجن والإنس إن استطعتم من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان مثل الجن والإنس إن استطعتم من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان sok diuk ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم diuk sok diuk pan kuat anjeun jalin Sok diuk. diuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bihil sihir innallaha sayubtilu innallaha la yusi'u amala mufsidin wa yuhiqullahu lakum bi kalimati walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bihil sihir innallaha sayubtilu innallaha la yusi'u amala mufsidin wa yuhiqullahu lakum bi kalimati walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qala Musa majitu mirsir. Innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Innallaha la yusiu amala mufsidin wa yuhiqullahu laqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya masal jinni wal insi tadadum min aqari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya masal jinni wal insi tadadum min aqari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kumaha kayak sana? Hah? Kumaha? Nyeri teu? Hah? Panas? Apal, sudah. Nya, ini lebih sakit ya anjeun. Hah? Sedangkan itu teh ayat-ayat nah hungkul. Hah? Loba. Hah? Kumaha? Dengan saan deui? Dek deui. Makanatnya ulah aja jago, bau jago, Bolu jago dia mau kerasa. Yuk. Kenapa Anda seperti merasakan sakit, capek, dan lelah? Dia lagi memanggil Teman-temannya katanya. Baca sholawat yang biasa ini ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sampai siap. Alhamdulillah sahabat, tadi sosok seperti yang sombong dan sangat-sangat angkuh sekali setelah di kami sama Kang Ale, sama dan juga di Rukia, sama semua tim seperti merasa terbakar seperti itu. Coba yang ini bawa dulu jalan sana kita alhamdulillah ya. Kita gak boleh sombong dan gak boleh angkuh merasa kita jago apa-apa ya. Nah, diibaratkan di balik raja, di situ ada raja, di atas langit, di situ ada langit lagi. Gimana Kang Asep? Ya makanya kita langsung keluarin, takutnya terjadi Yang lebih dari ini. tadinya niatnya dia manggil pasukannya, Makanya kita sudahin. Jadi Energinya lumayan. tidak, kita hanya manusia biasa yang pastinya kita pun hanya sosok makhluk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang patut kita sombongkan karena tidak ada yang maha kuasa dan maha sempurna
yang maha perkasa selain kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Kang Asep lihat seperti ini? Ya kita lagi dengan terkurang makanya pakaian kita sudahin saja soalnya udah bakalan benar. Badan energinya emang energinya kuat banget ya. Mungkin kita udah pada tahu kali ya, yang tahu lokasi ini kayak seperti tempatnya tidak apa. Alhamdulillah kami bisa bahkan tahu informasi asal usulnya ini namanya Tanjakan Genteng. Yang penting kita bisa ngambil hikmah-hikmahnya ya dari kejadian yang barusan. Yang penting kemanapun kita pergi, kita melangkah, jangan lupa berzikir, berdoa, bersolawat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua bahwa di sekitar kita tuh ternyata banyak ya makhluk-makhluk yang kasar, yang tidak nampak di mata. Di samping kita saling berdampingan sama makhluk-makhluk gaib seperti itu. Jangan pernah takut kemanapun kita pergi, yang penting berzikir, berdoa ya Kang ya. Insya Allah perbaiki sholat kita, semakin baik sholat kita, insya Allah jalan kehidupan kita akan semakin lebih baik. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan selalu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.